Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nurjana dengan NIM 101042519. Baik, untuk soal pertama, terdapat 4 buah muatan titik terletak pada keempat sudut bujur sangkal dengan panjang sisi R seperti pada gambar samping. Tentukan A, besar dan arah medan listrik di titik P, B, besar dan arah gaya kolom di C, C, besar usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q sama dengan 1 μ C dari jarak tak terhingga ke titik P, dan D, energi potensial yang dimiliki muatan Q sama dengan 1 μ C setelah berhasil diletakkan di titik P. Baik, untuk soal pertama kita diminta untuk menentukan terlebih dahulu nilai A, B, C, D, serta R. Di sini saya memiliki nilai A yaitu 4 μ C, nilai B 2 μ C, nilai C 6 μ C, serta nilai D 3 μ C. Untuk R-nya saya memilih 8 cm atau kita ubah menjadi meter, yaitu 0,08 meter. Kita menentukan dulu untuk jawabannya A, di mana kita diminta untuk menentukan semua muatan titik ke P. Dimulai dari B terlebih dahulu karena yang paling dekat. Ingat, mula-mula kita ingat di mana E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Maka untuk mencari nilai dari B ke titik P, itu EB sama dengan K dikali QB per R kuadrat. Tinggal substitusikan untuk nilai K-nya, kita sudah dapat di dalam soal itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali untuk QB-nya. Kita memiliki tadi B sama dengan 2 μ C menjadi 2 kali 10 minus 6 per R-nya kita dapat tadi R-nya 8 cm atau diubah ke meter 0,08, maka kita kuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 2,81 dikali 10 pangkat 6 N per C. Baik, untuk selanjutnya itu ada dari medan listrik dari yang disebabkan oleh titik A ke titik P, di mana EA sama dengan K dikali QA dibagi R kuadrat. Pertama-tama karena kita lihat di sini QA berada di sini dan QP berada di sini, maka R-nya bukan R pada awal, tapi kita kali 2 terlebih dahulu karena kita dapat lihat untuk R itu 1 kali garis ini, sedangkan P itu 2 kali dari garis ini. Maka untuk R, untuk medan dari A yaitu 2 dikali R atau 0,16. Maka kita substitusikan nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA-nya itu adalah tadi kita dapat 4 μ C, maka jadi 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R-nya yang sudah tadi kita dapat yaitu 0,16 kuadrat, maka kita akan mendapatkan hasil 1,41 kali 10 pangkat 6 N per C. Selanjutnya untuk medan dari titik C ke titik P atau yang seperti ini, yang dari sini ke sini, maka sama, kita juga menentukan dulu R-nya karena berbeda. Dimana R-nya karena ini garis diagonal, kita dapat untuk R-nya itu akar R kuadrat ditambah R kuadrat atau akar 2R yaitu 0,113. Maka tinggal kita substitusikan, dimana nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali nilai QC-nya kita tadi dapat 6 μ C menjadi 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R kuadrat yaitu 0,113 kuadrat, sama, maka kita akan mendapatkan hasil 4,22 kali 10 pangkat 6 N per C. Maka kita pecah terlebih dahulu karena diagonal dengan sudut 45 derajat karena persegi, ini juga di sini persegi. Maka untuk X-nya kita pakai cos yaitu EC kali cos 45 derajat yaitu 4,22 kali 10 pangkat 6 kali 1/2 akar 4 itu nilai dari cos 45 derajat. Maka kita akan mendapatkan untuk ECX-nya itu 2,98 kali 10 pangkat 6 N per C. Lalu untuk C di garis Y atau diagonalnya itu EC dikali sin 45 derajat karena pada Y jadi kita pakai sin. Kita masukkan nilainya 4,22 kali 10 pangkat 6 dikali nilai dari sin 45 derajat sama itu setengah akar 2, maka kita akan mendapatkan hasil 2,98 kali 10 pangkat 6 N per C sama. Lalu medan dari D. Dari selanjutnya kita akan menentukan medan listrik dari titik P, dari titik D ke titik P. Tentukan dulu sudutnya. Untuk tan itu kan depan per samping seperti ini. Dari titik sini kita membuat persegi menjadi seperti ini. Kita mencari untuk QD ini ke sini berarti ini 2R, dan untuk
titik ini ke sini itu adalah R seperti pada gambar di sini. Makatan adalah R per 2R atau kita sederhanakan jadi 1/2. Makatan dari 1/2 adalah 26,6 derajat. Selanjutnya untuk ED sama dengan K dikali QD per R kuadrat. Mula-mula kita cari R nya yaitu akar 2R kuadrat ditambah R kuadrat atau akar 3R, yaitu mendapatkan hasil 0,179. Dan kita masukkan untuk K9 kali 10 pangkat 9 dikali nilai QD nya tadi 3 μc menjadi 3 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 0,179 dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasil 0,84 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 6 N per C. Maka tadi sudah kita dapatkan sudutnya, tinggal kita pecah komponennya. Untuk E dx nya adalah memakai cos 26,6 derajat, yaitu kita masukkan nilai ED 0,84 kali 10 pangkat 6 dikali 0,894 itu nilai dari cos 26,6 derajat. Maka kita akan mendapatkan hasil untuk E dx sama dengan 0,75 kali 10 pangkat 6 N per C. Untuk nilai dy nya kita memakai sin 2,6 derajat, 26,6 derajat, yaitu kita masukkan nilai ED nya 0,84 kali 10 pangkat 6 dikali 0,447, yaitu nilai dari sin 26,6 derajat. Maka kita akan mendapatkan EDY nya adalah 0,38 kali 10 pangkat 6 N per C. Maka total E dari semuanya itu E sama dengan akar EX kuadrat ditambah EY kuadrat. Kita jumlahkan terlebih dahulu untuk EX dan EY nya. Untuk EX yang kita dapat adalah 2,81 ditambah 1,41 ditambah 2,98 tambah 0,75 sama dengan 7 kali 95 kali 10 pangkat 6, karena ini semuanya memiliki pangkat 10 pangkat 6. Untuk Y nya yaitu 2,98 ditambah 0,38 ditambah sama, kita akan mendapatkan hasil untuk Y nya itu 3,368 kali 10 pangkat 6. Maka Y nya adalah akar dari EX yaitu 7,98 10 pangkat minus 6 dikuadratkan ditambah nilai dari Y nya 3,36 dikali 10 pangkat 6 kuadrat, yaitu sama dengan 8,5 kali 10 pangkat 6 N per C. Untuk nomor 1B, maka kita terlebih dahulu akan menentukan gaya dari B ke C, yaitu ke bawah. Ini C, ini B, maka gayanya ke bawah. Maka FCB sama dengan K dikali QC dikali QB dibagi R kuadrat, dimana K nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QC nya 6,10 pangkat minus 6, dan untuk QB nya 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R atau jari-jarinya 0,08 kuadrat, maka kita akan mendapatkan yaitu 16,9 N. Dan selanjutnya itu gaya dari D ke C, ini ke sini. Maka FCD sama dengan K dikali QC dikali QD per R kuadrat, yaitu sama dengan K nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali untuk nilai QC nya yaitu 6 kali 10 pangkat minus 6 dikali untuk nilai QD nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 dibagi untuk R nya sama yaitu 0,08 kuadrat, maka kita akan mendapatkan hasil 25,3 N. Untuk gaya A ke C atau dari sini ke sini agak sedikit berbeda karena ini merupakan garis diagonal, maka FCA yaitu adalah K dikali QC dikali QA dibagi R kuadrat, dimana kita cari dulu karena ini diagonal garisnya, maka R nya akan berubah menjadi akar 2R yaitu 0,113. Maka kita akan substitusikan terlebih dahulu lagi. Untuk nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, nilai QC yaitu 6 dikali 10 pangkat 6 minus 6 ya harusnya, dan QA yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi untuk nilai R nya yaitu 10 dikali 113 kuadrat, sama dengan kita akan mendapatkan hasil 16,9 N. Maka kita akan pecah komponen, karena persegi maka sudutnya 45 derajat. Untuk FAX yaitu memakai cos, untuk X yaitu FA yaitu 16,9 dikali nilai dari cos 40 derajat adalah setengah akar 2, maka kita akan mendapatkan hasil 12N ke kanan. Dan untuk FAY kita memakai
sin harusnya ya, yaitu 16 kali 9, 16,9 dikali setengah akar 2 yaitu 12n ke bawah. Maka selanjutnya untuk nilai fx sama dengan fcd ditambah fax itu 25,3 ditambah 12 sama dengan 37,3n, dan untuk fy nya itu fcb ditambah fay yaitu minus 16,9 ditambah minus 12 yaitu minus 28,9n. Maka resultannya untuk f itu akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat, yaitu kita substitusikan nilai-nilainya 37,3 kuadrat ditambah minus 28,9 kuadrat, maka kita akan mendapatkan nilai 47,2n. Maka untuk arahnya yaitu tan minus 1 itu fx fy per fx, maka kita substitusikan karena mutlak tidak ada min, itu 28,9 per 37,3 itu tan 38 derajat. Maka arahnya 38 derajat ke bawah atau ke arah kanan. Selanjutnya untuk yang C, W atau usaha sama dengan Q dikali V, di mana V sama dengan K dikali Q per R. Maka hitung V satu-satu terlebih dahulu. V dari B yaitu VB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 per 0,08 itu nilai K, nilai Q, dan ini nilai R. Maka kita akan mendapatkan nilai 2,25 kali 10 pangkat 5. Maka dari B untuk dari A, maaf, FA sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nilai K, dan untuk nilai Q A nya yaitu 4 kali 10 pangkat minus 6, dan untuk nilai R nya 0,16 maka kita akan mendapatkan hasil 2,25 kali 10 pangkat 5. Kenapa R nya 0,16? Karena dikali 2 ya teman-teman. Selanjutnya untuk dari C atau VC sama dengan nilai K 9, kali 10 pangkat 9, dan untuk nilai QC yaitu 6 kali 10 pangkat 6 per 0,113 maka kita akan mendapatkan hasil 4,78 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya dari D untuk VD sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali untuk nilai QD nya itu 3 kali 10 pangkat minus 6, dan untuk nilai R nya itu 0,179, maka kita akan mendapatkan hasil 52 kali 10 pangkat 5. Maka jumlahkan semua V-nya itu dari VA ditambah VB ditambah VC ditambah VD. Yaitu untuk VA kita substitusikan 3,25 ditambah 2,25 ditambah 4,78 ditambah 1,51 dikali 10 pangkat 5. Itu kita akan mendapatkan hasil 1,079 kali 10 pangkat 5. Maka untuk menghitung usaha itu 9 dikali Q, karena tadi Q nya itu adalah 1, yaitu kita substitusikan W sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 6. Untuk P nya itu nilai ini yang kita dapat yaitu 1,079 kali 10 pangkat 6, maka kita akan mendapatkan hasil ini, tinggal kita coret saja dengan ini, maka kita akan mendapatkan 1,079 Joule. Baik, untuk soal kedua yaitu terdapat kulit bola dengan jari-jari 3 meter yang berpusat di titik 0,0, memiliki muatan seragam dengan densitas permukaan sama dengan 3 NC per M kuadrat. Maka suatu muatan titik Q sama dengan 250 NC terletak pada sumbu Y di Y sama dengan 2M. Maka tentukan A, besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 2M. B, besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 4M. Baik, untuk pembahasan nomor 2, diketahui R besar sama dengan 3, densitas permukaan sama dengan 3 NC per M kuadrat atau 3 kali 10 pangkat 9, dan untuk nilai Q-nya adalah 250 NC atau 250 kali 10 pangkat minus 9 di 0,2, dan untuk nilai X-nya di 2,0. Untuk E bola yaitu 0. Kenapa? Karena pada permukaan kulit bola yaitu atau R-nya itu 2 lebih kecil dari R besar itu 3. Maka muatan di 0,2 titiknya ada di 2,0. Maka untuk R-nya kita gambar segitiga seperti ini, terdapat di 2,0 dan ini berada di 0,2. Maka R sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kita substitusikan untuk X1 nya sama dengan 0,
dikurang X2 nya sama dengan 0 dan dikurang X1 sama 2 dikuadratkan ditambah Y2 sama dengan 2, Y1 sama 0 dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasil akar 8 atau nilainya 2,83 N per C. Dan arahnya kita tentukan, tinggal kita masukkan delta Y per delta X, yaitu dimana delta Y nya adalah 2 per delta X yaitu 2, maka 2 per 2 sama 1, tan dari 1 adalah 45 derajat. Maka dari yang tadi ya, ini kita substitusikan, maka arahnya ke bawah kanan dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya untuk B, muatan total bolanya adalah Q, yaitu identitas permukaan dikali A, di mana A sama dengan 4VR kuadrat. Kita substitusikan 4V, R besarnya adalah 3 kuadrat, maka kita akan mendapatkan hasil 36V. Untuk Q-nya maka tadi kita dapat identitasnya itu 3 dikali 10 pangkat minus 9. Kita substitusikan dikali dengan nilai A-nya itu 36V, maka kita akan mendapatkan hasil 3,39 dikali 10 pangkat minus 7. Maka medan dari bola atau E bola sama dengan K dikali Q per R kuadrat sama dengan, kita substitusikan nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya kita sudah dapat tadi 3,39 dikalikan pangkat 10 dikalikan 10 pangkat minus 7 per 4 kuadrat, maka kita akan mendapatkan hasil 191 N per C. Maka medan dari muatan titik Y sama dengan 0,2 dan X 4,0. Maka selanjutnya R sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kita ketahui tadi untuk X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 4 dikuadratkan ditambah Y2 nya tadi 2 dan Y1 nya adalah 0 dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasil akar 20. Kita mencari untuk EQ sama dengan K dikali Q, EQ sama dengan K dikali Q per R kuadrat, maka kita substitusikan nilai K sama 9 kali 10 pangkat 9 dikali nilai Q nya tadi 250 kali 10 pangkat minus 9 per karena R kuadrat ini adalah akar 20, maka kuadrat akan hilang dicoret dengan akar menjadi 20, itu kita akan mendapatkan hasil untuk EQ nya sama 112,5 N per C. Maka lalu pecah komponen, untuk sudutnya adalah tan demi atau depan per miring itu 2 per 4, maka kita akan mendapatkan sudut 26,6 derajat. Maka untuk nilai EX nya adalah kita substitusikan EQ dikali cos 26,6, yaitu 112 dikurang 0,5 dikali nilai dari cos 26,6 adalah 0,894, dan maka kita akan mendapatkan hasil 100,6. Dan untuk nilai EY nya itu 112 dikali 5 dikali sin 26,6, kita substitusikan nilainya 112 dikali 5, nilai dari sin 26,6 derajat itu 0,4447, maka kita akan mendapatkan hasil 50,3. Tinggal kita jumlahkan, maka E sama dengan akar dari 291,6 kuadrat ditambah 50,3 kuadrat sama dengan 296 N per C. Nilai ini itu dari 100,6 ditambah 191. Untuk arahnya kita tentukan delta Y per delta X, karena mutlak tidak ada min atau minus, maka 50,3 per 291,6 yaitu 10 derajat, maka arahnya adalah bawah ke kanan dengan sudut 10 derajat. Terima kasih.